Selamat sore Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil review buku ke-8 Sosiologi Komunikasi. Nama Maria Ruslian Anesti, kelas 2C, NIM 230-396, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Bab 1, pendahuluan. Pertanyaan pemetaan kekuasaan dan etika aktivis media praktik penelitian. Selama 3 dekade terakhir, peneliti partisipasi telah semakin melakukan penelitian empiris dalam gerakan sosial sebagai aktivis penelitian untuk mendokumentasikan, memahami, dan mengarsipkan pengetahuan tentang gerakan sosial dan aktivisme media. Sementara tren ini memungkinkan untuk temuan penelitian empiris pengalaman yang lebih langsung, hal itu juga telah dimunculkan sejumlah pertanyaan etis yang terkait dengan penggunaan kekuasaan dalam praktik penelitian ikatan yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil dihadapkan pada penelitian yang berubah scape, penelitian partisipasi mengiterasikan pertimbangan ini, pertanyaan ke dalam desain dan praktik penelitian mereka dengan pendekatan baru untuk protokol etika, pembangunan hubungan, wacana, dan proses yang muncul. Bab 2, etika penelitian, refleksi kritis tentang aktivisme media horizontal, praktik penelitian. Media Action Research Group atau MARC adalah sebuah titik temu kelompok feminis aktivis penelitian di Leichhardt University Aurelia, Kanada dengan anggota di Aurelia, Toronto, dan Montreal. Kami bertunangan dalam penelitian dengan aktivis media agar rumput otonom titik-titik project di 11 negara dari 2013 hingga 2019. Saya adalah Principal Integrator atau PI pada proyek dari perspektif kelembagaan penyandang dana universitas. Bagaimana pernah kami mengkoordinir diri sebagai kolektif penelitian aktivis horizontal. Media otonomi akar rumput. Peserta penelitian MARC menghasilkan berbagai genre dan aktif dalam gerakan sosial multi-isu. Mereka sejajar dengan 4 dimensi kunci media otonom akar rumput. Pertama, mereka adalah peserta multi akar rumput. Gerakan sosial interseksional terdiri dari kombinasi kompleks dari aktor sosial terlibat dalam aksi langsung di dalamnya masyarakat sambil menuntut perubahan kebijakan dan hukum. Kedua, konten dan struktur anti-kapitalis dibentuk oleh upaya untuk melawan kapitalisme dan terkait dengan anti-otoriter, anarkis, dan gerakan otonom. Model pandangan anti-kapitalis termasuk kerumunan pandangan, iklan etis, hibah, dan menghindari dinding pembayaran. Tenaga kerja dan model pengambilan keputusan cenderung horizontal dan didorong oleh konsensus dengan struktur pembayaran dari dibayar atau sering kurang dibayar hingga tak dibayar. Ketiga, mereka mempraktikkan otonomi kolektif melalui praktik prefiguratif yang mendorong kolektivitas seperti demokrasi langsung, horizontalitas, dan otonomi penentuan nasib sendiri MOS. Keempat, kepemilikan diri disediakan untuk penciptaan media independen, konten, dan arsip gerakan, sambil terkadang memobilisasi konten di seluruh platform media sosial untuk menjangkau khalayak berbasis luas. Praktik penelitian. Penelitian kami berlangsung dalam 3 fase. Setiap fase bangunan berikutnya pada keluaran sebelumnya. Fase pertama, pencampuran media radikal, fase kedua wawancara, dan fase ketiga mobilisasi pengetahuan komunitas. Praktik aktivis. Kami terus terlibat dalam perorganisasian gerakan sebagai aktivitas dan aktivis media parut yang saat ini bukan mahasiswa atau akademisi ke dalam kolektif penelitian kami. Praktik penelitian prefiguratif internal, itu yang pertama pertukaran pengetahuan multi audiens, konferensi media, dan memikirkan kembali hasil penelitian. Kesimpulan sebagai titik keberangkatan. Refleksi ini telah mengungkapkan banyak sekali
kontradiksi dalam horizontal penelitian gerakan sosial kolektif dalam Kesatuan Neoliberal Varsity mengusulkan beberapa strategi potensi untuk perubahan. Tujuan saya telah memulai dialog kompleks yang saya harap dapat menjadi generatif bagi mereka yang terlibat dalam proyek serupa. Praktik aktivisme penelitian baru dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan yang kemudian harus lebih jauh ditangani dalam proses dialektis yang sedang berlangsung. Meskipun ini mendahulukan pemikiran, dapat memberikan titik berangkat untuk mengembangkan setiap praktik penelitian sehari-hari. Praktik tersebut dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Pertanyaan antrokontradiksi pada gilirannya yang mungkin membutuhkan inovasi lebih lanjut dan dialog. Bab 3 berurusan dengan dilema etis di aktivis riset media gerakan sosial. Dalam bab ini kami merenungkan tantangan yang kami hadapi selama kami proses penelitian etnografi mempelajari media gerakan sosial di antara populasi berpenghasilan rendah, pedesaan, dan perkotaan di Brasil. Refleksi kami didasarkan pada kerja lapangan yang kami lakukan masing-masing independen untuk disertai doktoral kami, di mana kami mengeksplorasi persimpangan antara penggunaan media dan mobilisasi politik antara subal kelompok terniset di Brasil. Kita dapat menemukan konversi simposium dan ruang ilmiah internasional lainnya untuk mempromosikan pertukaran ini dengan fasilitas starting, partisipasi gerakan sosial dan aktivis, mengundang lokal organisasi dan memungkinkan partisipasi jarak jauh. Transnasional proyek komparatif di mana peneliti dari berbagai negara laborate juga menawarkan kesempatan untuk berdialog dengan antar sosial gerakan jika aktivis diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian dan akademi kegiatan. Dalam akademisi neoliberal, kita harus melakukan penelitian melawan butir. Kami ingin melakukan penelitian bekerja sama dengan aktor sosial tertentu dengan keluar memperlakukan mereka sebagai objek penelitian. Bab 4, tantangan penelitian gerakan sosial dalam konteks ketimpangan atau MST di Brasil. Secara umum, penelitian dan kemitraan pendidikan ini berpusat pada pertukaran antara sains dan pengetahuan populer yang bertujuan untuk membangun strategi aksi dan pengembangan teknologi alternatif itu dapat membantu gerakan sosial dalam memenuhi kebutuhan mereka, memecahkan masalah mereka, dan mencapai tujuan mereka. Salah satu contoh dinamika ini adalah pendekatan dan praktik seputar pertanian agrologi yang muncul sebagai alternatif model pertanian industri dan agribisnis yang eksklusif secara sosial dan berbahaya bagi lingkungan. Dalam kolaborasi langsung dengan universitas, gerakan sosial telah merancang eksperimen untuk mengubah tanah dan menghasilkan makanan sehat dengan cara menggunakan sumber daya alam yang menguntungkan penduduk pedesaan tanpa merusak lingkungan. Ini tidak berarti ditinggalkannya pengetahuan yang dikembangkan sebelumnya, tetapi konsultasi pengetahuan dari sudut pandang kritis bertujuan untuk mendukung emansipasi manusia dan ekologi dalam pembangunan hubungan antara universitas dan gerakan sosial yang berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan di daerah pedesaan. Sekian dan terima kasih.